perjalanan menembus ruang dan waktu untuk menjadi mahasiswa baru dan berhasil terhubung ke sistem pertumbuhan orang kaya. Dia melirik kunci mobil mewah di tangannya, mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri, dikatakan bahwa pemandangan di puncak dunia sangat indah. Sekarang saya memiliki sistem pertumbuhan orang kaya, saya harus berdiri di puncak dunia dalam kehidupan ini untuk menghargai pemandangan indah dunia ini. Baru saja, di kereta berkecepatan tinggi ke Liu Cheng. Lin Fan melihat keluar jendela ke pemandangan yang selalu berubah di luar kereta dengan ekspresi yang rumit. Dia masih tidak percaya bagaimana dia bisa melakukan perjalanan menembus waktu. Dia hanya bermain-main, bagaimana dia bisa berakhir di kereta berkecepatan tinggi? Tiba-tiba dia merasakan sakit dan sebuah ingatan aneh muncul padanya. Rasa sakitnya menghilang dan dia bergegas memeriksa ingatannya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kereta berhenti di stasiun. Untungnya tujuannya adalah Liu Cheng, perhentian terakhir kereta ini. Setelah melihat ingatannya, dia mengerti bahwa dia telah melakukan perjalanan ke dunia yang mirip dengan kehidupan sebelumnya yang tidak jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dia sekarang menjadi mahasiswa baru yang baru saja diterima di Universitas Liu Cheng. Lin Fan menghela napas. Karena dia sudah di sini, dia berencana untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Dia berencana untuk belajar dengan giat dan menebus penyesalan karena tidak kuliah sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak belajar dengan giat dan hanya tahu cara bolos kelas untuk bermain game. Pada akhirnya, dia bahkan tidak masuk universitas. Baru setelah memasuki masyarakat, dia menyadari betapa sulitnya mencari pekerjaan tanpa gelar. Saat Lin Fan hendak merencanakan langkah selanjutnya, sebuah suara menyenangkan terdengar dari sisi Lin Fan. Halo teman sekelas. Lin Fan berbalik dan melihat orang yang berbicara. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Gadis muda itu terlihat seumuran dengan Lin Fan, sekitar 18 atau 19 tahun. Rambut hitamnya tergerai alami di belakangnya. Wajahnya halus dan dia tetap cantik meski tanpa riasan apapun. Dia memiliki sosok yang figur dan perawakan yang tinggi. Dia mengenakan atasan lengan pendek putih dan jeans biru muda yang membungkus erat paha bulatnya dan dia mengenakan sepasang sepatu kets putih. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan napas kemudaan. Meskipun Lin Fan telah melihat banyak bintang wanita cantik di TV di kehidupan sebelumnya, mereka masih tampak lebih rendah dari wanita muda ini. Untungnya, Lin Fan telah menjadi manusia selama 2 kehidupan dan memiliki pengendalian diri yang hebat. Dia dengan cepat kembali normal. Dia memandang wanita muda itu dengan bingung dan bertanya, teman sekelas, ada apa? Ini adalah deretan 3 kursi dan Lin Fan adalah satu-satunya di sana saat ini, jadi dia dapat memastikan bahwa wanita muda itu berbicara kepadanya. Ketika Tang Ruobing mendengar pertanyaan Lin Fan, dia dengan cepat berkata, teman sekelas, bisakah kamu membantuku meletakkan koperku di atas? Lin Fan mengangguk mengambil koper dari wanita muda itu dan dengan mudah meletakkannya di rak di atas. Lagi pula, Lin Fan memiliki tinggi 185 meter, jadi sangat mudah baginya untuk memasukkan koper ke dalamnya. Wanita muda itu berterima kasih kepada Lin Fan dan berkata terima kasih teman sekelas. Lin Fan melambaikan tangannya dan berbalik untuk terus melihat pemandangan di luar jendela. Tang Ruobing duduk di kursi tengah sambil menatap punggung Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran tentang Lin Fan. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya dan tidak ada pria yang tidak akan melihatnya 2 kali. Namun Lin Fan terkejut. Selain dari kebingungan awal, dia tidak melihatnya lagi. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an datang membawa tas kerja di tangannya, berpakaian seperti pria sukses. Pria itu melihat tiket kereta api berkecepatan tinggi di tangannya dan berhenti di samping Lin Fan. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat Tang Ruobing, dia tertegun sejenak. Tang Ruobing terlalu cantik. Dia belum pernah melihat gadis secantik itu. Bahkan jika Anda melihat pembawa berita wanita di ponsel Anda dengan filter kecantikan dihidupkan, mereka tidak secantik Tang Ruobing. Tepat ketika air liurnya hendak keluar, sebuah suara mendesak datang dari belakangnya. Tolong beri jalan. Pria itu terbangun oleh suara di belakangnya. Dia dengan cepat memeluk tas kerja di lengannya dan duduk di sebelah Tang Ruobing. Pria itu meluruskan pakaiannya. Ahem. Dia berdeham, memandang Tang Ruobing, tersenyum yang menurutnya senyuman menawan, dan berkata, halo wanita cantik, saya Pei Yuan Tao, saya sangat senang bisa naik kereta ini bersamamu. Tang Ruobing melirik Pei Yuan Tao dan berkata dengan sopan, halo. Dia memiliki tingkat kualitas yang sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak mengenal Pei Yuan Tao, dia akan merespons jika seseorang menyapanya. Namun, dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya, mata dingin, dan tampak seperti ingin menjauhi orang asing. Dia menoleh dan terus melihat Lin Fan. Ketika Pei Yuan Tao melihat tindakan dan mata Tang Ruobing, dia tiba-tiba merasa tertekan. Ini. Bukankah senyumnya menawan? Mengapa wanita muda itu memperlakukannya seperti ini? Saat mengikuti tatapan Tang Ruobing, dia melihat ke arah Lin Fan. Gelombang kecemburuan tiba-tiba muncul di hatinya. Hanya saja dia lebih tampan dan tinggi dari saya. Tiba-tiba hatinya terasa asam bahkan lebih asam daripada makan lemon. Kereta api sudah mulai berjalan kembali. 10 menit kemudian. Tang Ruobing menggigit bibirnya, melihat punggung Lin Fan, dan bertanya, teman sekelas, kamu dari sekolah mana?
Ketika Lin Fan mendengar pertanyaan Tang Luobing, dia menoleh dan menatap Tang Luobing, lalu berkata dengan tenang, saya mahasiswa baru di Universitas Liu Cheng. Dia menatap Tang Luobing di depannya dari jarak dekat yang membuatnya sedikit linglung. Namun itu hanya sesaat dan dia segera pulih. Tidak ada pria yang tidak menyukai wanita cantik. Namun, dia juga harus sadar diri. Kecantikan kelas atas seperti Tang Luobing bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pecundang miskin seperti dia. Dia hanya melihat pakaian Tang Luobing. Meskipun itu adalah barang-barang mewah khusus, harganya setidaknya 10.000 yuan dan ini hanyalah satu set pakaian Tang Luobing. Selain itu, dia percaya untuk membiarkan segala sesuatu berjalan secara alami dalam hal hubungan. Itu tidak ditentukan oleh penampilan saja, tetapi juga membutuhkan kasih sayang timbal balik. Setelah Lin Fan menjawab, dia hendak berbalik dan terus melihat pemandangan di luar jendela, tetapi tiba-tiba dia tertegun. Sebuah suara elektronik yang disintesis terdengar di benaknya. Sistem telah menemukan seorang penjelajah yang memenuhi persyaratan pengikatan. Sistem sedang mengikat. Pengikatan sistem selesai. Selamat datang di sistem pertumbuhan orang kaya. Sistem. Jari emas yang wajib dimiliki untuk setiap penjelajah waktu. Lin Fan sangat bersemangat saat ini. Dia berpikir bahwa semua yang ada di novel itu palsu, tetapi dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada sistem. Dengarkan namanya, sistem pertumbuhan orang kaya sederhana dan kasar. Tujuannya adalah untuk melatihnya menjadi orang kaya. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu mendengar orang berkata bahwa pemandangan di puncak dunia sangat indah. Sekarang dia memiliki sistem pertumbuhan orang kaya, dia harus berdiri di puncak dunia di kehidupan ini untuk menghargai keindahan dunia ini. Sistem, apakah ini Lin Fan memanggil dalam hatinya? Ya, sebuah suara elektronik yang disintesis terdengar di benak Lin Fan. Tolong perkenalkan dirimu secara singkat. Menjawab tuan rumah, sistem pertumbuhan orang kaya adalah untuk melatih tuan rumah menjadi orang kaya papan atas. Sistem ini menyediakan obral kilat $1 harian dan tugas sistem tidak teratur semua untuk melatih host menjadi orang kaya. Level sistem saat ini adalah level 1 dan obral kilat $1 harian hanya dapat membeli satu item. Seiring dengan meningkatnya level sistem, kuantitas dan kualitas item instant kill akan meningkat. Setelah mendengar ini, Lin Fan benar-benar memahami fungsi sistem dan tidak sabar untuk membuka panel virtual sistem. Panel itu sangat ringkas dengan nama Lin Fan, level sistem L10/50, dan obral kilat 1 yuan setiap hari di bawahnya. 1 yuan untuk Mercedes-Benz G63 AMG kelas atas. Lin Fan tertegun ketika melihat barang obral kilat 1 yuan ini. Sial, ternyata ini benar-benar G-Class dan bukan sembarang G-Class, melainkan G63. Harga eceran yang disarankan untuk G63 kelas atas adalah sekitar 35 juta yuan dan harga pendaratannya hampir 4 juta yuan. Pria mana yang tidak ingin memiliki G-Class Lin Fan tidak terkecuali. Lin Fan tidak sabar untuk mengatakan beli itu. Anda dapat membeli G-Class yang diimpikan oleh banyak pria hanya dengan $1, hanya orang bodoh yang akan mempertimbangkannya. Selamat kepada host, pembelian berhasil. Mercedes-Benz G63 AMG telah diparkir di tempat parkir nomor 88 di tempat parkir timur stasiun kereta api kecepatan tinggi Liu Cheng dan kunci mobil telah ditempatkan di saku host. Suara sintesis elektronik mekanis terdengar tepat waktu. Lin Fan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ekstra di saku celananya. Dia meraihkan tangannya ke dalam saku celana dan matanya tiba-tiba berbinar. Jari-jarinya dapat dengan jelas merasakan tanda 3 titik yang menonjol pada kunci itu. Lin Fan sangat bersemangat saat ini karena akhirnya dia memiliki mobil mewah pertamanya dalam hidupnya. Memang pantas disebut sistem pertumbuhan orang kaya. Baru saja dia adalah pecundang miskin dengan hanya lebih dari 10.000 yuan di sakunya untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Sekarang dalam sekejap mata dia telah menjadi seorang jutawan. Dia segera tenang dan dia percaya bahwa dengan bantuan sistem pertumbuhan orang kaya dia secara bertahap akan menjadi orang kaya sungguhan. Tapi jujur saja, sistemnya benar-benar perhatian. Sistem itu benar-benar memarkir mobil di stasiun kereta api kecepatan tinggi Liu Cheng. Dia dalam suasana hati yang sangat baik sekarang dan benar-benar ingin berdiri dan menyanyikan sebuah lagu. Sungguh kebetulan kita dari sekolah yang sama. Suara Tang Luobing tiba-tiba datang dari samping Lin Fan. Semua yang baru saja dilakukan Lin Fan diselesaikan di benaknya dan waktunya tak berlalu sangat cepat. Mendengar kata-kata Tang Luobing, dia berkata sambil tersenyum. Sungguh suatu kebetulan. Teman sekelas, apakah kamu juga seorang mahasiswa baru? Lin Fan sekarang memiliki sistem pertumbuhan orang kaya dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bersedia untuk lebih sering mengobrol dengan wanita. Tang Luobing menatap Lin Fan dan berkata sambil tersenyum, aku bukan mahasiswa baru. Aku sudah menjadi mahasiswa tahun kedua. Kamu harus memanggilku senior. Lin Fan sedang dalam suasana hati yang baik, tersenyum tipis dan berkata langsung, halo, kakak senior. Halo, adik junior, jawab Tang Luobing dengan senyum, matanya menjadi lebih intens.
Pei Yuan Tao yang berdiri di sebelahnya tidak tahan lagi. Dia baru saja berbicara kepada Tang Luobing dengan sangat sopan, tetapi yang dia dapatkan sebagai balasan hanyalah kalimat, "Halo." Sekarang melihat Lin Fan dan Tang Luobing mengobrol dengan begitu antusias, dia merasa sangat tidak nyaman. Ahem. Dia batuk dengan keras dan benar saja Lin Fan dan Tang Luobing sama-sama menatapnya. Dia menegakkan dadanya dan berkata dengan percaya diri, "Adik kecil, ternyata kamu mahasiswa baru." Lin Fan melirik Pei Yuan Tao dan mengangguk. "Adik kecil, dengarkan aku, kuliah itu tidak ada gunanya. Lebih baik menjadi tenaga penjual seperti kakakku sekarang." Pei Yuan Tao memandang Lin Fan dengan sikap seorang yang berpengalaman. Lin Fan tidak mengatakan apapun, dia hanya bertanya-tanya apakah Pei Yuan Tao sakit. Dia sekarang memiliki sistem pertumbuhan orang kaya dan dia tidak perlu mencari pekerjaan di masa depan. Dia hanya ingin merasakan kehidupan kampus sekarang dan kemudian berdiri di puncak dunia untuk menikmati pemandangan. Pei Yuan Tao melihat bahwa Lin Fan tidak mengatakan apapun dan melanjutkan. "Setelah Anda lulus dari perguruan tinggi, Anda hanya dapat menemukan pekerjaan dengan gaji bulanan 3 hingga 4.000 yuan. Apa yang bisa kamu lakukan dengan 3 atau 4.000 dolar?" Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya dan menghela. Dia menepuk tas di tangannya dan berkata kepada Lin Fan dengan bangga. "Apakah kamu melihat tas di tanganku? Apakah kamu tahu berapa tahun kamu harus bekerja untuk bisa membelinya?" Dia sangat bangga saat ini. Apa gunanya tampan di masyarakat ini? Kamu butuh kemampuan. Apa yang mampu? Itu berarti menghasilkan uang. Tasnya ini adalah imitasi berkualitas tinggi yang dia beli secara online dan dia hanya menggunakannya untuk pamer. Produk asli harganya lebih dari 100.000 yuan, jadi tentu saja dia tidak mampu membelinya. Tapi tas ini sangat mirip dengan yang asli, dia sering menggunakannya untuk pamer, berfungsi dengan sangat baik. Dia sangat bangga sekarang dan melirik Tang Luobing di sampingnya. Dia percaya bahwa selama Tang Luobing tidak bodoh, dia akan tahu apa yang harus dipilih. Lagi pula, hanya tampan saja tidak bisa menghidupi. Tepat ketika Pei Yuan Tao merasa bangga pada dirinya sendiri secara diam-diam, dia mendengar suara, puff. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Pei Yuan Tao menjadi tidak senang ketika mendengar tawa Lin Fan. "Adik kecil, aku dengan ramah mengingatkanmu, apa maksudmu dengan ini?" Lin Fan dengan cepat menahan senyumnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan senyum tertahan, "Saudara, jangan salah paham, aku tidak menertawakanmu. Kamu benar. Aku hanya menertawakan orang yang membuat tas ini, sangat lucu." Ketika Pei Yuan Tao mendengar Lin Fan mengatakan bahwa dia tidak menertawakannya, amarahnya langsung mereda. Namun, ketika dia mendengar Lin Fan menyebut tas itu, dia langsung menjadi penasaran. "Ada apa dengan tas ini?" "Ini tas LV yang saya beli dengan banyak uang." Lin Fan menunjuk logo LV di tas Pei Yuan Tao dan berkata, "Saudara, kamu telah ditipu." Pei Yuan Tao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mustahil." Tentu saja dia tahu tas itu palsu, tetapi setelah membelinya dan memeriksanya dengan cermat, dia tidak menemukan masalah apapun. Dia tidak melihat masalah apapun dan dia sama sekali tidak percaya bahwa Lin Fan bisa tahu kalau tas itu palsu. Lihat baik-baik untuk melihat apakah V di dalamnya adalah 2 V yang tumpang tindih. Lin Fan menunjuk ke tanda itu dan berkata sambil tersenyum. Pei Yuan Tao meletakkan tas itu rata, menundukkan kepalanya dan melihat dengan saksama, dan benar saja, dia melihat bahwa V itu sebenarnya adalah 2 yang tumpang tindih. Jika tidak melihat dengan saksama, Anda tidak akan bisa melihatnya. "Saudara, ini seharusnya disebut LVV, bukan LV," kata Lin Fan. Pei Yuan Tao sangat malu ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Dia sangat malu hingga bisa menggali apartemen 3 kamar tidur 2 ruang tamu dengan jari-jari kakinya. Jika ada retakan di tanah sekarang, dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Ini sangat memalukan. Aku ingin pamer di depan Tang Luobing, tetapi malah tidak menunjukkan apa-apa. Dia tanpa sadar merasa wajahnya memanas seolah-olah dia telah ditampar keras di wajah dan rasanya sangat menyakitkan. Dia berkata dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. "Terima kasih adik kecil, aku mungkin benar-benar telah tertipu." Dia dengan cepat berdiri dan beralasan pergi ke kamar mandi. Dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi, setidaknya tidak sekarang. Ini terlalu memalukan. Lin Fan melihat Pei Yuan Tao pergi dan berbalik untuk terus melihat keluar jendela. Meskipun dia melihat keluar, dia sedang memikirkan rencana masa depannya di benaknya. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dikatakan bahwa akan ada paket hadiah pemula bagi mereka yang menggunakan sistem untuk pertama kalinya. Dia hanya sibuk melihat barang-barang obral kilat 1 yuan dan tidak melihat ranselnya. Lin Fan membuka panel virtual system dan melihat pola tas di sudut kanan bawah dengan tulisan merah di atasnya. Dia tidak sabar untuk mengekliknya dan benar saja dia menemukan paket hadiah besar untuk pemula di dalamnya. Setelah mengekliknya, 2 item tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah kartu uang kembali 1000 kali lipat dengan uang kembali maksimum 10 juta dan masa berlaku 1 hari. Yang lainnya adalah keterampilan mengemudi tingkat sempurna. Yang pertama dan mudah dimengerti adalah Anda bisa mendapatkan cashback 1000 yuan untuk setiap 1 yuan yang Anda belanjakan dan cashback maksimum adalah 10 juta yuan. Dengan kata lain, Lin Fan hanya perlu mengeluarkan 10.000 yuan untuk mendapatkan 10 juta.
Lin Fan sepertinya melihat dirinya akan segera menjadi multi-jutawan. Keterampilan mengemudi bahkan lebih dahsyat. Ini secara langsung memungkinkan Lin Fan untuk langsung memiliki keterampilan mengemudi seorang dewa mobil. Lin Fan hanya khawatir tentang mengemudi di jalan. Lagi pula, dia baru saja mendapatkan SIM. Sekarang dia memiliki keterampilan mengemudi, semuanya teratasi. Lin Fan langsung menggunakan skill dewa mobil dan dia langsung merasakan banyak hal muncul di benaknya, yang semuanya belum pernah dia temui sebelumnya, dan itu langsung memenuhi otaknya. Untungnya, hal-hal ini datang dan pergi dengan cepat, dan pada saat yang sama tubuhnya juga mengalami sedikit perubahan. Lin Fan tiba-tiba merasa bahwa pemahamannya tentang mobil telah mencapai tingkat yang mengerikan. Lin Fan sangat puas dengan keterampilan mengemudi ini. Dia tidak menyangka bahwa sistem tidak hanya bisa membuatnya kaya, tetapi juga memberinya beberapa keterampilan yang menghemat banyak waktu. Para ahli mengemudi itu berlatih setiap hari untuk memiliki keterampilan mengemudi yang luar biasa. Lin Fan hanya perlu mengeklik ringan pada keterampilan mengemudi yang diberikan oleh sistem dan dia akan memiliki kemampuan yang orang lain perlu menghabiskan banyak waktu atau bahkan seumur hidup untuk mencapainya. Dia sekarang menantikan tugas-tugas yang diberikan oleh sistem. Di sepanjang jalan, Tang Ruobing dan Lin Fan mengobrol singkat. Tentu saja Tang Ruobing bertanya dan Lin Fan menjawab. Pei Yuan Tao kembali 10 menit sebelum tiba di pemberhentian terakhir, stasiun Liu Cheng. Setelah Pei Yuan Tao kabur untuk buang air kecil, dia pergi ke gerbong berikutnya dan secara tidak sengaja mendengar penumpang berbicara tentang mobil itu. Dia segera memikirkan cara menyelamatkan muka, yaitu memamerkan mobilnya. Pei Yuan Tao kembali ke tempat duduknya dengan percaya diri dan melihat Lin Fan masih melihat pemandangan dan mengobrol dengan Tang Ruobing dari waktu ke waktu. Ahem. Pei Yuan Tao terbatuk dengan kuat dan benar saja Tang Ruobing dan Lin Fan sama-sama melihat ke arahnya. Pei Yuan Tao tersenyum dan berkata kepada Tang Ruobing di sampingnya, "Nona cantik, Anda mau kemana setelah turun dari mobil? Saya bisa mengantar Anda ke sana." Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kunci dengan logo Mercedes-Benz dari sakunya dengan sengaja membiarkan logo itu terlihat karena takut orang lain tidak akan melihatnya dan tidak akan tahu mobil jenis apa yang dia kendarai. Dia sangat percaya diri sekarang. Siapa yang tidak suka naik mobil mewah? Dia percaya bahwa selama Tang Ruobing melihat kekuatannya, dia pasti akan membuat pilihan yang tepat. Dia melirik dengan bangga ke Lin Fan di sebelahnya. Apa gunanya tampan? Dia hanya seorang anak laki-laki miskin yang baru saja memasuki tahun pertama. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Mobilnya adalah E300L dan mobil baru harganya sekitar 500.000 yuan. Tentu saja dia tidak mampu membeli mobil baru jadi dia membeli mobil ini melalui seseorang dengan koneksi. Itu adalah mobil yang rusak karena air dan harganya 50.000 yuan yang membuatnya merasa sedih untuk waktu yang lama. Tapi sekarang sepertinya semua itu sepadan. Aku bisa pamer di depan gadis itu, mendapatkan informasi kontaknya, dan mungkin bahkan mengalami pertemuan yang indah. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia seolah-olah dia melihat adegan makan malam dengan Tang Ruobing. Terima kasih, tapi tidak perlu, aku bisa kembali dengan juniorku. Tang Ruobing menolak secara langsung, nadanya sangat dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Pei Yuan Tao? Tentu saja dia tidak akan menumpang mobil Pei Yuan Tao. Lin Fan tertegun saat ini. Dia tidak tahu kapan dia setuju untuk kembali dengan Tang Ruobing. Dia menatap Tang Ruobing hanya untuk melihat Tang Ruobing mengedipkan mata padanya. Dia langsung mengerti bahwa dia menggunakannya sebagai perisai. Dia tidak berbicara. Faktanya, dia sudah lama melihat bahwa Pei Yuan Tao memiliki niat buruk. Pei Yuan Tao tertegun ketika mendengar kata-kata Tang Ruobing. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bukankah seharusnya wanita muda itu dengan senang hati berterima kasih padanya dan dia ikut saja dan meminta informasi kontaknya? Apakah ini cara yang salah untuk membukanya? Apakah wanita muda itu berkulit tipis? Pei Yuan Tao tidak menyerah dan terus mengundang Tang Ruobing, jangan sungkan padaku. Pada saat ini kereta mulai menyiarkan informasi bahwa kereta akan memasuki stasiun. Tang Ruobing mengabaikan Pei Yuan Tao dan berkata kepada Lin Fan di sampingnya, "Adik laki-laki, tolong bantu aku menurunkan koper itu." Lin Fan berdiri dan menurunkan koper Tang Ruobing, dan pada saat yang sama menurunkan kopernya sendiri juga. Masih ada beberapa menit sebelum stasiun, Tang Ruobing menggigit bibirnya, mengeluarkan ponselnya yang lucu, dan berkata kepada Lin Fan, "Junior, bisakah kamu memberikan informasi kontakmu padaku?" Dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki perasaan apapun terhadap Lin Fan, dia hanya berpikir bahwa Lin Fan adalah orang yang sangat istimewa dan hanya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Pei Yuan Tao di sebelahnya tiba-tiba menderita infak miokat. Dia mencoba segala cara untuk menunjukkan kekuatannya hanya untuk mendapatkan informasi kontak wanita muda itu. Namun sekarang wanita muda itu berinisiatif untuk meminta informasi kontak Lin Fan. Kontrasnya terlalu besar untuk dia tanggung untuk sementara waktu. Dia memegangi dadanya erat-erat tidak tahu di mana dia telah kalah. Menurutnya, Lin Fan tidak berguna kecuali karena ketampanannya. Apakah semua wanita muda zaman sekarang begitu dangkal? Dia merasa semakin tidak nyaman.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Luobing, Lin Fan merenung sejenak, mengeluarkan ponselnya, membuka kode QR, dan meminta Tang Luobing untuk memindai kode tersebut untuk menambahkannya sebagai teman. Setelah Tang Luobing menambahkan informasi kontak Lin Fan, dia bertanya, "Nama saya Tang Luobing, saya tidak tahu siapa nama kamu, Junior." Lin Fan berkata langsung. "Halo saudara muda," Lin Tang Luobing berkata dengan mata besarnya berkedip. Kereta berhenti saat ini dan orang-orang mulai turun karena stasiun Liucheng adalah stasiun terminal, banyak orang yang turun. Setelah Lin Fan turun dari mobil, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika dia berpikir bahwa dia akan melihat mobil mewah pertama dalam hidupnya. Lin Fan mengikuti kerumunan dan mulai meninggalkan stasiun dengan Tang Luobing mengikuti dari dekat di belakang Lin Fan. Dia menatap Lin Fan dengan mata yang rumit. "Aku ingin tahu orang seperti apa adik junior Lin ini. Dia benar-benar ingin meninggalkanku sendirian." Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Untuk mengurangi gangguan di sekolah, dia sengaja memasang wajah galak setiap hari. Dia disebut sebagai wanita cantik sekolah yang dingin dan orang-orang menjauhinya. Tapi hari ini dia tidak sengaja menyamar dan Lin Fan mengabaikannya. Dia bisa melihat bahwa perilaku Lin Fan pasti tidak palsu. Tapi dia benar-benar tidak tertarik padanya yang membuatnya merasa frustrasi dan meragukan penampilannya sendiri. Wanita memang aneh, semakin baik kamu padanya, semakin dia akan mengabaikanmu. Lin Fan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Luobing. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan keinginan untuk segera melihat G-kelasnya. Lin Fan meninggalkan stasiun dan menuju ke tempat parkir distrik timur. Tang Luobing mengikuti Lin Fan menuju tempat parkir distrik timur seolah-olah dirasuki hantu. Rencana awalnya adalah pergi ke area taksi dan naik taksi kembali ke sekolah, tetapi dia penasaran tentang Lin Fan dan melupakan semua rencananya. Pei Yuantao tiba-tiba melihat Tang Luobing di depannya dan berjalan cepat. "Mestang, sungguh suatu kebetulan," Pei Yuantao berkata sambil tersenyum. Tang Luobing melirik Pei Yuantao mengangguk dan terus menatap Lin Fan di depannya. "Nona Tang, mobil saya tepat di depan. Anda mau kemana? Biar saya antar ke sana." Pei Yuantao tidak menyerah. Saat mereka sedang berbicara, Tang Luobing dan Pei Yuantao datang ke sebuah Mercedes-Benz E300L. Pei Yuantao menekan kunci mobil di tangannya dan seketika lampu Mercedes-Benz E300L di sampingnya berkedip. "Nona Tang, silakan masuk ke mobil." Pei Yuantao berkata dengan sopan. Dia sangat percaya diri saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Tang Luobing melihat mobilnya dan tetap acuh tak acuh. Ada halte bus di luar tempat parkir. Dia tidak percaya bahwa Tang Luobing lebih memilih naik bus yang penuh sesak daripada mobil mewahnya. Dia sangat percaya diri saat ini, tampak seperti dia telah merencanakan segalanya untuknya. "Tidak perlu, aku akan kembali dengan junior brother Lin," Tang Luobing berkata tanpa ekspresi. Dia berjalan cepat menuju Lin Fan. "Nona Tang, Anda harus tahu bahwa ada banyak orang di bus. Sangat tidak nyaman, Anda sebaiknya naik mobil saya." Pei Yuantao tidak menyerah dan berbicara dengan keras kepada Tang Luobing. Lin Fan mendengar suara di belakangnya, menoleh dengan rasa ingin tahu, dan menemukan Tang Luobing berjalan cepat ke sisinya. Dia melirik Pei Yuantao tidak jauh dari sana dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tang Luobing menatap Lin Fan dengan nada meminta maaf dan berkata sedikit malu-malu, "Junior Lin, bolehkah aku kembali ke sekolah bersamamu?" Lin Fan mengangguk dan tidak menolak. Mereka semua akan pergi ke sekolah dan itu hanya searah dengan jalan mereka. "Kalau begitu, ayo cepat pergi." Tang Luobing hanya mendongak dan melihat sebuah bus hendak masuk ke stasiun. Dia takut tidak bisa naik bus itu, jadi dia buru-buru berbicara kepada Lin Fan. Dia maju 2 langkah dan mendapati bahwa Lin Fan tidak mengikutinya. Dia penasaran mengapa Lin Fan tidak pergi. Dia berbalik dan melihat Lin Fan mengeluarkan kunci mobil yang indah dari sakunya dan seketika lampu SUV Mercedes di sebelahnya menyala. Mulut kecilnya terbuka perlahan dalam sekejap dan dia terlihat sangat imut. Lin Fan sangat bersemangat saat dia melihat Mercedes-Benz G-Class hitam di depannya. Dia sangat tampan. Bumper depan berbentuk kotak persegi panjang dengan lampu depan bulat dan logo bintang berujung 3 di tengah. Penampilan hitamnya gagah dan memiliki gaya off-road banget. Meskipun Lin Fan sedikit bersemangat, dia masih menarik napas dalam-dalam, pergi ke bagasi, dan membukanya. Lin Fan dengan lembut meletakkan koper di dalamnya. Dia berbalik untuk melihat Tang Luobing dan menemukan bahwa Tang Luobing berdiri di sana dengan linglung. Dia berjalan mendekat dan mengambil koper dari Tang Luobing. Karena dia sudah berjanji untuk kembali ke sekolah bersama Tang Luobing, tentu saja dia tidak bisa menarik kembali perkataannya. Tang Luobing langsung terbangun. Dia memandang Lin Fan dan berkata dengan nada bercanda, "Aku tidak menyangka bahwa Junior Lin adalah generasi kedua yang kaya." Dia juga terkejut ketika melihat bahwa Lin Fan adalah pemilik mobil di sebelahnya. Pakaian yang dikenakan Lin Fan semuanya bermerek Volkswagen dan dari penampilannya saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Lin Fan mampu mengendarai mobil ini. Meskipun dia tidak tahu berapa harga mobil itu, yang pasti tidak murah.
Dia menjadi lebih penasaran tentang Lin Fan dan merasa bahwa Lin Fan seperti kabut yang tidak mungkin ditembus. Lin Fan melirik Tang Ruobing dan ingin memberitahunya bahwa kakak adalah orang kaya generasi pertama. Masuk ke mobil, kata Lin Fan kepada Tang Ruobing. Dia berkata dan masuk ke mobil terlebih dahulu. Baru setelah Anda masuk ke mobil, Anda menyadari betapa mewahnya mobil itu. Interiornya sangat mewah. Jok kulit dan layar tampilan HD yang besar. Lin Fan dengan lembut menyentuh setir dan menyesuaikan kursi ke posisi yang nyaman. Kencangkan sabuk pengaman dan nyalakan mobilnya. Dia berkata kepada Tang Ruobing di sampingnya, kencangkan sabuk pengamanmu, kita akan segera berangkat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, Tang Ruobing dengan cepat memasang sabuk pengamannya. Lin Fan menarik napas dalam-dalam menyesuaikan mentalitasnya dan menenangkan dirinya. Dengan menginjak pedal gas mobil itu bergegas keluar dari tempat parkir dan menuju kejauhan. Pei Yuan Tao berdiri di sana dengan bodohnya. Dia terpana ketika melihat Lin Fan membuka pintu mobil. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya melotot bulat dan dia tampak tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan yang selalu dia pandang rendah sebenarnya mengendarai Mercedes-Benz G-Class. Kuncinya adalah itu bukan G-Class biasa tetapi G63 AMG yang dia impikan untuk dimiliki. Dia telah bermimpi berkali-kali untuk memiliki G-Class bahkan jika itu hanya yang paling biasa. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia pamer di depan Lin Fan barusan, tidak heran Lin Fan tidak bereaksi dari awal hingga akhir. Ternyata selama ini aku hanya badut di depan Lin Fan. Dibandingkan dengan G63 AMG, E300L saya bukan apa-apa. Bahkan E300L baru hanya bisa menjadi adik di depan G63 AMG. Terlebih lagi mobilnya terendam air. Perasaan sedih menghampiriku, melihat mobilku di depanku, baunya tidak lagi enak bagiku. Dengan sekejap, dia menamparnya dengan keras di wajah dan wajahnya langsung memerah. Semua ini karena kepura-puraannya. Jika dia tidak ingin pamer di depan Tang Ruobing, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan untuk mengenal Lin Fan? Dengan membangun hubungan baik dengan Lin Fan, mungkin Anda bisa menjual produk dan yang lebih penting memperluas jaringan Anda. Sekarang aku menjadi idiot karena berpura-pura keren. Dia tidak puas hanya dengan satu tamparan sehingga dia menamparkan dirinya sendiri lagi. Di dalam mobil. Setelah menyetir beberapa saat, hati Lin Fan yang bersemangat akhirnya menjadi tenang. Pada awalnya, meskipun dia memiliki keterampilan mengemudi yang hebat, dia tidak berani mengemudi dengan cepat. Jauh lebih baik sekarang, aku bisa menyetir dengan satu tangan. Dalam satu kata, tampan. Lin Fan mengikuti navigasi dan akhirnya tiba di Universitas Liu Cheng dalam waktu sekitar 40 menit. Hari ini adalah hari bagi mahasiswa baru untuk melapor. Ada begitu banyak orang dan mobil sehingga Lin Fan hanya bisa berkendara ke tempat parkir yang tidak jauh dari sekolah. Lin Fan keluar dari mobil, membuka bagasi, dan mengambil kopernya serta koper Tang Ruobing. Terima kasih, Kak Lin. Tang Ruobing mengambil koper itu dan tersenyum pada Lin Fan. Sama-sama. Lin Fan mengunci mobil dan melirik gerbang Universitas Liu Cheng tidak jauh dari sana. Dia menarik napas dalam-dalam. Universitas, ini aku datang. Lin Fan dan Tang Ruobing membawa koper mereka dan berbicara sambil berjalan menuju gerbang Universitas Liu Cheng. Para siswa yang kembali ke sekolah di sekitarku termasuk tidak hanya siswa baru tetapi juga siswa lama. Ketika semua orang melihat Du Lin Fan datang, mereka langsung menjadi bersemangat. Ya ampun, bukankah ini si cantik kampus Tang University yang keren dan menyendiri? Dia sangat cantik, pantas menjadi nomor 1 dalam daftar wanita tercantik di kampus. Siapa pria di sebelah si cantik sekolah Tang? Si cantik sekolah Tang sepertinya sangat akrab dengannya. Mungkinkah dia pacar si cantik sekolah Tang? Sial, ini berita besar. Seharusnya tidak demikian. Si cantik kampus Tang tidak pernah memiliki skandal apapun. Anak laki-laki ini pasti mahasiswa baru. Si cantik kampus Tang baik hati dan membawanya untuk melapor. Anak ini sangat beruntung bisa berbicara dan mengobrol dengan si cantik sekolah Tang dari jarak sedekat itu. Lihat, si cantik sekolah Tang benar-benar tersenyum barusan. Kenapa bukan aku yang mengobrol dengan si cantik sekolah Tang? Ketika semua orang melihat Lin Fan dan Tang Ruobing berbicara dan tertawa, mereka langsung merasa masam, bahkan lebih masam daripada makan lemon. Seseorang dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memposting foto Lin Fan dan Tang Ruobing berjalan dan mengobrol bersama di forum kampus. Tang Ruobing membawa Lin Fan ke kantor pendaftaran mahasiswa baru dan berkata kepada Lin Fan kantor pendaftaran untuk jurusan keuangan ada di depan. Lin Fan mengangguk kepada Tang Ruobing dan berkata dengan berterima kasih terima kasih kakak senior Tang. Meskipun dia bisa dengan mudah menemukan kantor pendaftaran dengan mengikuti rambu-rambu kampus, dia tetap dengan tulus berterima kasih kepada Tang Ruobing karena telah dengan baik hati membawanya ke sini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Ruobing, dia pergi ke kantor pendaftaran Departemen Keuangan. Setelah check-in, dia membawa kopernya dan berjalan menuju asrama. Asrama 302.
Lin Fan tiba di pintu asrama dan mendapati pintunya tertutup. Meskipun pintunya tertutup, dia masih bisa mendengar suara dari dalam. Sial, aku kalah lagi. Lin Fan mendorong pintu hingga terbuka dan langsung melihat tiga pria bertelanjang dada sedang bermain game di kamar. Ketiganya menatap Lin Fan. Salah satu dari mereka berdiri dan bertanya apakah kamu juga dari asrama ini. Lin Fan mengangguk. Oke, sekarang semua orang di asrama kita akhirnya ada di sini. Aku yang pertama di sini, aku akan menjadi bos asrama mulai sekarang. Orang yang berbicara adalah Zhang Ziqiang, penduduk asli Liu Cheng. Kenapa kamu merasa jadi bos hanya karena kamu datang lebih awal? Aku tidak mengenalmu. Tiba-tiba seorang anak laki-laki di sebelahnya berdiri dan berkata dengan raut wajah tidak yakin. Nama anak laki-laki itu adalah Li Muyang dan dia juga berasal dari Liu Cheng. Pada saat ini, orang lain bernama Wang Ziyong berdiri dan berkata, masih adil untuk memberi peringkat berdasarkan usia mereka. Zhang Ziqiang mengangguk ketika mendengar saran Wang Ziyong. Dia merasa bahwa dia seharusnya yang tertua di antara keempatnya. Li Muyang juga mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Ketiganya akhirnya menatap Lin Fan. Oke, Lin Fan terus merapikan tempat tidur. 4 orang mulai melaporkan nama dan usia mereka dan segera peringkatnya keluar. Yang paling tua adalah Zhang Ziqiang, yang kedua adalah Li Muyang, yang ketiga adalah Wang Ziyong, dan yang keempat adalah Lin Fan. Di antara 4 orang di asrama, hanya Lin Fan yang berasal dari tempat lain dan 3 lainnya berasal dari Liu Cheng. Mereka berempat mengobrol sebentar dan setelah saling mengenal, mereka melihat waktu dan sudah lewat pukul 11, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke kafetaria untuk makan sederhana. Ada 3 kafetaria di Universitas Liu Cheng dan mereka datang ke yang terdekat. Kafetaria itu hanya memiliki 2 lantai. Lantai pertama berisi beberapa hidangan siap saji yang bisa langsung Anda makan setelah membelinya. Lantai 2 dikhususkan untuk masakan tumis di mana Anda dapat memesan hidangan sesuai dengan menu. Karena mereka berempat sedang makan malam bersama, tentu saja mereka tidak memilih untuk berada di lantai pertama, jadi mereka langsung menuju ke lantai 2 dan menemukan bahwa sudah cukup banyak orang di sana. Mereka berempat menemukan tempat duduk di dekat jendela, duduk, memesan 4 hidangan tumis dan 1 sup. Keempat dari mereka mulai mengobrol sesekali. Pada saat ini anak kedua Li Muyang yang sedang menjelajah di ponselnya tiba-tiba berseru dengan keras. Sialan, orang ini benar-benar hebat, dia benar-benar berbicara dan tertawa dengan si cantik sekolah Tang yang dingin dan menyendiri. Zhang Ziqiang dan Wang Ziyong segera datang. Kata, kembang sekolah, benar-benar terlalu menarik. Keduanya segera melihat sebuah postingan berjudul Gadis Sekolah yang Dingin dan Cantik, Tang, dan seorang pria misterius muncul di kampus, berbicara dan tertawa. Ada foto-foto di bawah yang sangat jelas. Bahkan senyum di wajah si cantik sekolah Tang pun bisa terlihat dengan jelas. Luar biasa, orang ini benar-benar panutan bagi generasi saya. Jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan menjadikannya guru saya dan bertanya kepadanya bagaimana cara merayu si cantik sekolah Tang. Ya, dia sangat kuat. Konon, si cantik sekolah Tang berada di puncak daftar wanita tercantik di sekolah. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang ingin mengejar si cantik sekolah Tang. Kenapa sosok ini terlihat familiar bagiku? Sepertinya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelum. Sial, kenapa siluet ini sangat mirip dengan Old Ford dan pakaiannya juga. Koper itu sama dengan koper yang keempat. Mereka bertiga memandang Lin Fan pada saat yang bersamaan. Lin Fan merasa sedikit takut ketika ditatap oleh keempat orang itu dan berkata dengan cepat. Jika si cantik sekolah Tang yang kau bicarakan adalah Tang Ruobing. Kalau begitu, aku akui bahwa orang di foto itu adalah aku. Ketika mereka bertiga mendengar Lin Fan mengakuinya, mereka langsung menatapnya dengan iri. Old Ford, kamu luar biasa. Kamu sudah memikat gadis terpopuler di daftar wanita tercantik sekolah begitu kamu tiba. Old Ford, aku tidak menyangka kamu begitu berbakat dan penuh rahasia. Kamu benar-benar hebat. Saudara Ford, cepat ajari kami bagaimana kamu bisa berhubungan dengan si cantik kampus Tang. Kamu harus tahu bahwa si cantik kampus Tang adalah dewi yang keren dan itu bukan hanya pernyataan acak. Banyak orang mengejar si cantik kampus Tang tetapi semuanya gagal. Ketiganya menatap Lin Fan dengan mata penuh antisipasi berharap untuk mempelajari beberapa keterampilan untuk mendekati gadis-gadis dari Lin Fan. Pada saat yang sama, dia penuh kekaguman pada Lin Fan. Kami semua adalah mahasiswa baru dan kami masih bermain game di asrama berharap akan ada gadis-gadis cantik di kelas sehingga kami bisa segera keluar dari status lajang. Lihat Lin Fan, dia langsung merayu si cantik sekolah Tang yang ada di daftar wanita tercantik sekolah. Kita semua adalah manusia, mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita? Iri, dan tetap iri. Lin Fan menatap mata ketiga orang itu dan berkata tanpa daya, Tang Ruobing dan aku hanyalah kenalan, bahkan bukan teman. Ketiganya masih menatapnya, jelas tidak mempercayai apa yang dia katakan. Dia hanya dengan ramah mengirimku untuk melapor, kata Lin Fan lagi. Apakah hanya itu saja? Nyata. Pada saat hidangan disajikan, Lin Fan terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Ketika mereka bertiga melihat ekspresi Lin Fan, mereka langsung berpikir bahwa tidak mungkin bagi Lin Fan untuk menjemput Tang Ruobing dengan segera.
Namun, mereka iri karena bisa berhubungan dekat dengan Tang Luobing, mengobrol dan tertawa bersamanya. Mereka berempat memesan 4 botol bir, masing-masing satu, dan mulai makan. Setelah mereka berempat selesai makan, mereka kembali ke asrama. Kecuali Lin Fan, 3 lainnya membawa komputer dan mulai bermain game begitu mereka kembali ke asrama. Lin Fan tidak ada kegiatan, jadi dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan dan membeli laptop. Lagi pula, terkadang tidak nyaman jika tidak memiliki komputer. Lin Fan berdiri dan berjalan keluar. Tidak jauh dari Universitas Liu Cheng ada jalan pedestrian yang menjual segalanya termasuk telepon seluler, komputer, pakaian, dan makanan ringan. Lin Fan memutuskan untuk mengganti telepon selulernya terlebih dahulu dengan yang memiliki ruang lebih besar dan kecepatan lebih tinggi. Dia hanya mengklik kartu cashback 1000 kali lipat dan menggunakannya. Lin Fan pergi ke toko ponsel dan memilih ponsel seharga 6.000 yuan. Ponsel itu sangat luas dan cepat. Lin Fan sedang bersiap untuk mentransfer data dari ponsel lamanya ke ponsel barunya. Gigitan. Terdengar bunyi notifikasi pesan teks. Kartu Anda dengan nomor terakhir 4321 menerima transfer bank sebesar 6 juta yuan dan saldonya adalah 6.601 yuan. Lin Fan menatap deretan angka 0, tangannya gemetar karena kegembiraan dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. 6 juta, dia belum pernah melihat uang sebanyak ini. Memang layak menjadi kartu dengan uang kembali 1000 kali lipat, ini benar-benar luar biasa. Aku hanya menghabiskan 6.000 yuan dan mendapat uang kembali langsung sebesar 6 juta. Lin Fan menenangkan diri dan mulai mentransfer data dari ponsel lamanya ke ponsel baru. Transfer data selesai dengan cepat. Lin Fan mengusap ponsel baru itu beberapa kali. Ya, dia sangat puas. Setelah keluar dari toko ponsel, dia pergi ke toko komputer yang tidak jauh dari sana. Ketika saya masuk ke toko, saya melihat seorang pemuda berkata kepada pria parubaya, "Ayah, aku mau yang ini. Hanya yang ini yang bisa menjalankan game dengan lancar." "Nak, menurutku yang di sebelahnya ini juga bagus, kenapa tidak mempertimbangkannya?" Pria parubaya itu menunjuk ke sebuah komputer tidak jauh dari sana dan berkata kepada pemuda itu. Pria parubaya itu mengenakan rantai emas besar di lehernya. Pelayan Dai Weiwei di sebelahnya juga membujuk pemuda itu. Dia bisa melihat bahwa pria parubaya ini hanya bisa membelikan buku catatan seharga sekitar 20.000 yuan untuk pemuda itu. Ketika Lin Fan berjalan ke toko, Dai Weiwei tidak maju untuk menyambutnya. Dia hanya melirik Lin Fan dengan ringan dan dari cara dia berpakaian, dia tahu bahwa dia hanya di sini untuk melihat-lihat dan tidak mampu membeli buku catatan di sini. Lagi pula, laptop di toko mereka sebagian besar kelas atas dan yang termurah harganya puluhan ribu. Sebagian besar siswa miskin yang berpakaian seperti Lin Fan hanya datang untuk melihat-lihat dan tidak akan membeli apapun. Saat itu seorang pelayan muda berjalan keluar dari belakang toko. Dai Weiwei berteriak kepada pelayan Xiao Li, datang dan layani pria ini. Nama gadis muda itu adalah Li Zian dan dia adalah seorang pekerja magang di toko ini. Li Zian bergegas dan bertanya kepada Lin Fan dengan sopan, "Tuan, buku catatan seperti apa yang Anda butuhkan?" Lin Fan melirik Li Zian dan matanya berbinar. Gadis itu mengenakan setelan bisnis hitam putih dan riasan tipis di wajahnya. Dia tampak segar dan anggun seperti gadis tetangga sebelah. Li Zian ini terlihat sangat nyaman untuk dipandang, setidaknya itulah yang Lin Fan pikirkan. "Saya ingin laptop yang cepat." Lin Fan berpikir sejenak dan berkata. Biasanya dia bisa bermain beberapa game dengan laptopnya tetapi sebagian besar dia menggunakannya untuk mencari informasi dan memproses file jadi harus cepat. Dia tidak ingin menghabiskan setengah hari bermain game atau menghabiskan terlalu banyak waktu memproses file. Ketika Li Zian mendengar kata-kata Lin Fan, dia tiba-tiba menjadi sedikit ragu. Dia melihat pakaian Lin Fan dan merasa bahwa Lin Fan tidak punya banyak uang. Dia melihat komputer laptop di sebelahnya yang harganya lebih dari 10.000 yuan. Laptop ini bisa dibilang yang termurah di toko. Dia berkata buku catatan ini baru dan lumayan cepat. "Apakah Anda ingin mencobanya?" Lin Fan melihat harga buku catatan itu dan sedikit mengernyit. Li Zian melihat Lin Fan mengerutkan kening dan berpikir bahwa Lin Fan mengira buku catatan ini mahal. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Buku catatan di toko mereka semuanya kelas atas dan tidak ada yang lebih murah. Dia menggigit bibirnya, menghampiri Lin Fan, melihat sekeliling, dan berbisik kepada Lin Fan, "Ada penjual buku catatan lain tidak jauh dari toko kami. Mereka punya yang lebih murah di sana." Setelah dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjauhkan diri dari Lin Fan, wajahnya tanpa sadar memerah. Lin Fan melirik Li Zian dan berpikir bahwa gadis ini sangat menarik. "Laptop mana yang paling mahal di toko Anda?" Lin Fan secara alami mengerti apa yang dipikirkan Li Zian. Dia hanya menganggapnya sebagai siswa miskin yang tidak punya uang. Li Zian menatap Lin Fan dengan bingung dan bertanya dengan hati-hati, "Kamu ingin melihat buku catatan yang paling mahal?" Lin Fan mengangguk. Li Zian sedikit bingung dengan Lin Fan. Dia mengerutkan kening ketika melihat buku catatan seharga lebih dari 10.000 yuan barusan, berpikir itu terlalu mahal, tetapi sekarang dia ingin melihat buku catatan yang paling mahal.
Tapi dia tetap membawa Lin Fan ke buku catatan yang paling mahal. Buku catatan yang paling mahal adalah yang berada di sebelah Dai Weiwei. Ketika Dai Weiwei melihat Li Ziyan membawa Lin Fan ke sini, dia langsung sangat tidak senang. Dia sekarang sedang mencoba membujuk pria muda itu untuk membeli buku catatan yang harganya lebih dari 20.000 yuan. Dia hampir berhasil dan dia tidak ingin Lin Fan merusaknya. Xiao Li, mengapa kamu membawa orang ke sini? Harga laptop di sini lebih dari 20.000 yuan. Bawa pria ini ke area dengan harga lebih dari 10.000 yuan. Dai Weiwei berkata kepada Li Ziyan dengan nada tidak senang. Li Ziyan tampak sedikit takut pada Dai Weiwei dan berbalik membawa Lin Fan pergi. Ini satu-satunya buku catatan. Lin Fan menunjuk laptop di depannya dan menghentikan Li Ziyan untuk berbicara. Li Ziyan melihat notebook yang ditunjuk Lin Fan dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan, Anda ingin membeli notebook termahal ini?" Laptop ini harganya 88.800 yuan. Li Ziyan dengan hati-hati mengingatkan Lin Fan lagi. Ketika Dai Weiwei mendengar bahwa Lin Fan ingin membeli komputer termahal, dia menyilangkan tangan dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Lin Fan mampu membeli buku catatan termahal dan berpikir Lin Fan hanya bertahan demi harga diri. Dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan pasti akan mencari alasan untuk pergi seperti tidak membawa kartu bank atau ponselnya. Lin Fan mengeluarkan kartu bank langsung dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Ziyan. Gesek kartunya. Li Ziyan mengambil kartu itu dan melirik Lin Fan. Lin Fan mengangguk kepada Li Ziyan dan memintanya untuk menggesek kartu itu. Li Ziyan menggigit bibirnya dan mengambil mesin kasir di sebelahnya. Gesek kartu. Dai Weiwei ingin tertawa sekarang, dia tahu bahwa hal berikutnya adalah perintah bahwa pembayaran gagal. Dia ingin melihat bagaimana ekspresi Lin Fan ketika dia mendengar bahwa gesekan kartu gagal. Biarkan kamu berpura-pura. Kartu berhasil digesek. Jumlah pengeluaran Anda adalah 88.800 yuan. Sebuah nada terdengar menandakan gesekan kartu berhasil. Li Ziyan membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat mesin kasir di tangannya dengan tidak percaya yang menunjukkan bahwa pembayaran berhasil. Dia juga berpikir bahwa tidak mungkin Lin Fan memiliki begitu banyak uang di kartunya dan baru saja akan mematikan suara notifikasi untuk menghindari mempermalukan Lin Fan, tetapi tanpa diduga dia berhasil menggesek kartunya. Ini terlalu sulit dipercaya baginya. Lagi pula dia hanya berpikir bahwa Lin Fan menganggap buku catatan yang harganya lebih dari 10.000 yuan itu terlalu mahal. Sekarang dia menjualnya dan membeli buku catatan termahal di toko itu. Dia merasa sedikit pusing saat ini. Pesanan sebesar itu berhasil diperdagangkan. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga terasa tidak nyata baginya. Dia melihat bahwa Dai Weiwei harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk berbicara setiap kali dia menjual sebuah buku catatan. Dia menjual laptop itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan tidak memperkenalkan laptop itu. Dai Weiwei tertegun ketika melihat pembayaran Lin Fan berhasil. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya melotot keluar dan dia tampak seperti melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Kamu jelas-jelas seorang siswa miskin, bagaimana kamu bisa membeli buku catatan semahal itu? Pasti ada yang salah dengan telingaku. Tetapi ketika dia melihat resi yang dicetak, gelombang penyesalan menghampirinya. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali sekarang. Ini semua karena pandangan pendek saya sendiri sehingga saya kehilangan klien sebesar itu. Dia sangat menyesal saat ini. Namun tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Li Ziyan dengan hati-hati menyerahkan resi dan kartu bank kepada Lin Fan. "Tuan, ini tanda terima dan kartu Anda, saya akan..." Li Ziyan dengan cepat mengambil laptop baru dari gudang dan menyerahkannya kepada Lin Fan. Dia juga memberi Lin Fan beberapa hadiah kecil seperti mouse dan keyboard gaming. Lin Fan mengambil buku catatannya dan pergi, siap untuk kembali ke asrama. Dia baru saja menerima 4 juta lagi secara tunai dan sekarang dia benar-benar telah memasuki jajaran multi-jutawan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kehebatan sistem pertumbuhan orang kaya. Hanya dalam waktu kurang dari setengah hari, dia berubah dari seorang pecundang miskin menjadi seorang multi-jutawan. Rasanya sangat menyenangkan. Dia sekarang menantikan tugas-tugas sistem. Aku tidak tahu hadiah mewah seperti apa yang bisa kudapatkan dengan menyelesaikan tugas-tugas itu. Lin Fan berjalan ke asrama dan melihat 3 teman sekamarnya masih bermain game. Lin Fan mengeluarkan laptop dari kotak dan bersiap untuk menguji kecepatan komputernya. Lin Fan menyalakan kamera dan segera muncul layar boot yang cantik. Layar startup ini benar-benar indah. Sialan Laosi, komputer macam apa yang kamu punya? Layar startupnya terlalu keren. Aku tidak tahu kapan saudara ketiga Wang Ziyong datang di belakang Lin Fan. Mendengar suara Wang Ziyong, Zhang Ziqiang dan Li Muyang juga datang. Tiba-tiba layar startup yang indah membuat mereka terpana. Ini bukan hanya layar boot, ini sebenarnya film blockbuster fiksi ilmiah. Apakah ini Jueying Esports? Bos Zhang Ziqiang bertanya dengan ragu. Lin Fan melirik Zhang Ziqiang lalu mengangguk, nama laptop ini memang Jueying Esports. Ya Tuhan, ini benar-benar Jueying Esports, komputer yang sangat keren.
Bos Zhang Ziqiang menghela napas dengan emosi dan dengan lembut membelai keyboard komputer dengan tangannya. Penuh tekstur. Bos, apakah laptop ini keren? Tanya orang kedua, Li Muyang, bingung. Tentu saja keren, harganya saja adalah sesuatu yang tidak semua orang mampu bayar. Harga resminya setinggi 88.800. Zhang Ziqiang melirik Li Muyang dan berbicara. Brengsek, brengsek. Li Muyang dan Wang Ziyong membuka mata lebar-lebar dan berseru kaget. Mereka pikir buku catatan 20.000 yuan mereka cukup mengesankan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa buku catatan Lin Fan akan berharga lebih dari 80.000 yuan. Mereka bertiga menghela napas dalam hati. Kakak keempat ternyata masih seorang talenta tersembunyi. Ketiganya berasal dari Liu Cheng dan keluarga mereka punya sedikit uang, tetapi mereka hanya menghabiskan sekitar 20.000 yuan untuk sebuah komputer. Jika Anda membeli komputer yang harganya 80.000 atau 90.000 yuan, itu masih sedikit mewah. Lagi pula, komputer yang harganya 20.000 yuan sudah sangat bertenaga dan dapat menjalankan semua game dengan sangat lancar. Ketiganya bertanya-tanya dari keluarga seperti apa Lin Fan berasal karena dia menghabiskan 80.000 untuk sebuah komputer. Old Four, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Bisakah aku bermain dengan komputermu? Zhang Ziqiang bertanya sambil menggosok-gosokkan tangannya. Dia belum pernah bermain dengan komputer sehebat itu dan benar-benar ingin mencobanya untuk merasakan bagaimana rasanya. Lin Fan berdiri dan berkata langsung sangat tepat bagimu untuk membantuku menguji kecepatan. Dia bukan orang yang pelit jadi dia membiarkan Zhang Ziqiang bermain beberapa game untuk menguji kinerja komputer. Dia tidak terlalu tergila-gila dengan game. Dia biasanya hanya bermain Landlord atau semacamnya. Dia sama sekali tidak bisa menguji kualitas komputer. Setelah mendengar perkataan Lin Fan, Zhang Ziqiang tidak sabar untuk duduk dan mulai mengunduh game tersebut. Saat ini kecepatan internet semuanya serat optik yang sangat cepat. Sebuah file berukuran beberapa gigabyte dapat diunduh dalam beberapa menit. Lin Fan berbaring di tempat tidur memikirkan pengalamannya selama setengah hari terakhir, rasanya seperti mimpi. Siapa yang menyangka bahwa dia bisa berubah dari seorang pecundang menjadi multijutawan hanya dalam setengah hari? Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu. Dalam hatinya, dia sangat berterima kasih kepada sistem pertumbuhan orang kaya. Dia harus memanfaatkan sistem dengan baik untuk menjadi orang yang benar-benar kaya secepat mungkin. Waktu berlalu begitu cepat dan sekarang hampir pukul 5:30. Old Four komputermu luar biasa. Sangat cepat dan menjalankan game-game besar dengan sangat lancar. Keren sekali. Zhang Ziqiang berdiri dan berkata dengan semangat. Cepat saja, Lin Fan mengangguk dan berkata. Empat tua, game apa yang kamu mainkan? Aku akan mengunduhnya untukmu kalau Zhang Ziqiang memandang Lin Fan dan bertanya. Lagi pula, dia telah menggunakan komputer Lin Fan sepanjang sore dan dia merasa sedikit bersalah jika dia tidak melakukan sesuatu untuk Lin Fan. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata, aku biasanya bermain Landlords, aku bisa mengunduhnya sendiri nanti kalau ada waktu. Ketiga orang di asrama itu semua tercengang ketika mendengar perkataan Lin Fan. Dia menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajahnya. Aku membeli komputer keren seperti ini hanya untuk bermain Landlord. Wow, komputer $1.000 bisa bermain Landlord tanpa lag dan berjalan sangat lancar. Orang super kaya tetaplah orang super kaya. Keren banget. Pola pikir seperti ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Ketiganya berpikir bahwa mereka lebih baik dari orang biasa. Tetapi ketika dibandingkan dengan Lin Fan, dia menemukan bahwa mereka tidak berbeda dari orang biasa. Orang keempat luar biasa. Sayang sekali tingkat pendidikanku rendah jadi aku hanya bisa bilang, FCK, padamu. Si tua empat aku menyerah. Mereka bertiga benar-benar terkesan dengan Lin Fan. Sungguh teman sekamar yang fantastis. Ayo kita makan kebab hari ini. Saya yang traktir. Bos Zhang Ziqiang berkata dengan bangga. Anak kedua tertua Li Muyang berkata dengan gembira terima kasih sudah membiarkan yang paling tua mengeluarkan uang. Maaf, aku tidak bisa datang ke acara makan malam-malam ini. Kalian bertiga saja yang pergi. Tiba-tiba saudara ketiga, mereka bertiga menatap saudara ketiga, Wang Ziyong, menunggu apa yang akan terjadi. Hei, gadis cantik dari SMA aku baru saja membalas pesanku dan setuju untuk makan malam denganku malam ini. Saudara ketiga Wang Ziyong berkata dengan sangat bangga. Setelah dia tahu bahwa Lin Fan berkencan dengan Tang Luobing, dia sudah mulai merencanakan bagaimana mencari jalan keluar dari status lajang. Tentu saja, setelah mengetahui bahwa Lin Fan dan Tang Luobing tidak memiliki hubungan apapun, dia tiba-tiba berpikir bahwa jika dia adalah orang pertama yang keluar dari status lajang, apakah ketiga teman sekamarnya akan iri dan cemburu? Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengirim pesan kepada primadona kelas yang dia taksir, mengajaknya makan malam. Awalnya dia tidak terlalu berharap, karena mereka hanya kenalan biasa di SMA. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa primadona kelas itu benar-benar setuju. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia merasa bahwa dia telah mengambil langkah besar ke depan dalam perjalanannya untuk menemukan kehidupan barunya sebagai seorang lajang. Soal makan malam dengan ketiga teman sekamarnya, dia menyesal karena menemukan kehidupan barunya sebagai seorang lajang adalah hal yang paling penting baginya. Kakak tertua Zhang Ziqiang dan kakak kedua Li Muyang memandang adik ketiga Wang Ziyong dengan sangat iri.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wang Ziyong diam-diam akan mengambil langkah pertama untuk keluar dari status lajang. Sayang sekali mereka berdua bahkan tidak punya tujuan. Sayangnya sepertinya hanya kita bertiga yang bisa mengadakan barbeque malam ini. Bos Zhang Ziqiang menghela nafas tetapi rasanya agak asam. Dia benar-benar merasa seperti sedang makan makanan anjing. Kakak keempat, kamu tidak punya janji kencan malam ini kan? Kakak tertua Zhang Ziqiang memandang Lin Fan. Lin Fan baru saja akan mengatakan bahwa dia tidak punya janji kencan ketika teleponnya berdering. Ketika Lin Fan melihat nomor telepon itu, dia bingung dan tidak mengerti mengapa Tang Luobing meneleponnya saat ini. Namun, dia tidak terlalu ragu dan menggeser tombol jawab. Halo, kakak senior Tang Lin. Fan menyapa dengan sopan. Suara menyenangkan Tang Luobing tiba-tiba terdengar dari ujung telepon. Saudara Lin, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu malam ini, saya ingin mentraktir Anda makan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Lin Fan sudah siap untuk menolak Tang Luobing. Bagaimanapun, mengantar Tang Luobing kembali hanyalah masalah kenyamanan dan bukan apa-apa. Terlebih lagi, saya memang harus pergi ke pesta makan malam dengan dua teman sekamar saya malam ini, jadi ini harus dianggap sebagai sesuatu. Pada saat ini suara mekanis dari sistem terdengar. Rilis tugas. Setuju untuk berkencan dengan Tang Luobing dan diberi hadiah satu set villa Haitian nomor 1. Menolak makan malam dengan Tang Luobing dan mendapatkan hadiah 1 juta. Ketika Lin Fan mendengar suara sistem, dia tertegun. Dia hanya bertanya-tanya kapan tugas sistem akan datang, tetapi dia tidak menyangka akan dirilis begitu cepat. Dia sedikit terkejut tetapi dengan cepat sadar dan berkata tanpa ragu ada waktu. Apakah kamu masih ragu-ragu? Tentu saja tidak antara villa dan 1 juta, kamu pasti akan memilih villa. Harga rumah rata-rata di Liu Cheng saja sudah lebih dari 10.000, apalagi sebuah villa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki villa pertamanya begitu cepat. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Soal makan malam dengan dua teman sekamar, apa pentingnya punya villa? Ketika Tang Luobing mendengar jawaban Lin Fan, senyum langsung muncul di wajahnya dan dia dengan cepat berkata, kita bertemu di gerbang timur nanti. Oke, setelah keduanya membuat janji, Lin Fan menutup telepon. Ketiga teman sekamar menatap Lin Fan dengan mata terbuka lebar tanpa berkedip. Bab 8 kamu juga tidak punya janji, kan? Lin Fan menatap ketiga orang itu dengan bingung. Kakak tertua Zhang Ziqiang bertanya dengan susah payah, keempat, kamu juga tidak punya janji, kan? Lin Fan mengangguk. Aku baru saja membuat janji, akan tidak sopan jika menolak. Lin Fan mengatakan ini tanpa tersipu atau terengah-engah. Tentu saja dia tidak akan mengatakan itu untuk villa Haitian nomor 1. Mungkinkah si cantik sekolah Tang? Tanya saudara ketiga Wang Ziyong dengan tergagap. Ya, itu Tang Luobing. Lin Fan mengakuinya secara langsung. Tidak ada yang salah dengan mengakuinya. Brengsek. 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 Old Four, kau bilang tidak ada apa-apa dengan si cantik sekolah Tang, tetapi kau sudah mulai berkencan. Old Four, kau sangat tidak baik. Kau menyembunyikan ini dari kami padahal kita teman baik. Old Four, kau benar-benar hebat. Anak ketiga, Wang Ziyong, merasa getir di hatinya. Dia baru saja menyombongkan diri bahwa dia akan menjadi orang pertama di asrama yang tidak jomblo lagi. Aku bahkan belum memulai perjalananku untuk tidak menjadi jomblo, tetapi lihat Lin Fan, dia sudah mulai berkencan dengan si cantik sekolah, Tang. Dia mengundang si cantik kelas untuk makan malam dengan ekspresi puas di wajahnya, dan kemudian melihat ke arah Lin Fan. Si cantik sekolah, Tang, berinisiatif mengajak Lin Fan keluar untuk makan malam. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antara orang-orang? Tiba-tiba dia merasa bahwa gadis tercantik di kelasnya tidak lagi menarik. Lin Fan mengepak pakaiannya dan bersiap untuk keluar, tetapi tepat ketika dia memakai sepatunya, dia tertegun. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Mendapatkan satu set poin sistem villa Haitian nomor 1+5 dan dokumen terkait villa telah diatur untuk dikirim ke tuan rumah. Wah, sistem ini sangat efisien. Saya baru saja setuju untuk pergi makan malam dengan Tang Luobing dan hadiah tugasnya dikeluarkan. Keren. Saat ini ponsel Lin Fan berdering. Lin Fan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal tetapi dia tetap menggeser tombol jawab. Permisi, apakah Anda Lin Fan, Tuan Lin? Benar. Halo Tuan Lin, saya Lei Fengning, manajer properti Haitian. Saya sudah membawakan dokumen untuk Villa Haitino. Satu Anda, saya berada di gerbang timur Universitas Liu Cheng sekarang. Apakah Anda bisa mengambilnya sekarang? Oke, saya akan segera ke sana. Lin Fan menutup telepon dan berjalan keluar dari asrama dengan cepat. Dia sekarang tidak sabar untuk mendapatkan dokumen villa. Ketika tiga orang di asrama melihat Lin Fan meninggalkan asrama, wajah mereka penuh dengan iri hati. Saudara kedua Limu yang bertanya kepada saudara tertua Zhang Ziqiang, "Bos, apakah kita masih akan mengadakan barbeque?" "Apa yang masih kamu makan? Aku hampir kenyang makan makanan anjing. Mari kita makan mie instan saja di asrama." Setelah Zhang Ziqiang selesai berbicara, dia melirik saudara ketiga, Wang Ziyong. Dia diam-diam menghela napas bahwa sekarang hanya dia dan Limu yang belum punya target di asrama. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras karena dia tidak ingin menjadi yang terakhir di asrama yang menemukan pasangan.
Ketika Wang Ziyong mendengar kata-kata Zhang Ziqiang, wajahnya yang murung segera rileks. Dia memang tidak sebaik Lin Fan, tetapi dia lebih baik dari kakak tertua, Zhang Ziqiang, dan kakak kedua, Li Muyang. Dia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan fokus berdandan memberikan dirinya gaya rambut yang mencolok dan menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Ya, ini sempurna. Aku memakai sepatu dan berjalan keluar dari asrama dengan kepala tegak. Kakak tertua Zhang Ziqiang dan kakak kedua Li Muyang di asrama saling memandang, berjongkok, mengeluarkan seember mie instan dari bawah meja, dan bersiap untuk membuat mie instan. Karena mereka tidak punya kesempatan untuk mendekati gadis, mereka hanya bisa makan mie instan. Lei Fengning, manajer manajemen properti Haitian, berdiri di gerbang Universitas Liu Cheng melihat mahasiswa yang keluar masuk dan menghela napas bahwa masa muda sungguh luar biasa. Awalnya dia tidak perlu mengantarkan dokumen ke pelanggan secara pribadi, biasanya dia bisa menyuruh orang lain untuk melakukannya. Tapi Lin Fan agak istimewa. Dia membeli Raja Villa di Villa No, satu Haitian yang harus menarik perhatiannya. Lebih penting lagi, dia ingin mengenal Lin Fan. Ketika dia mengetahui bahwa alamat Lin Fan berada di Universitas Liu Cheng, dia sangat terkejut. Dia berpikir bahwa orang yang mampu membeli Villa Haitian nomor 1 pasti orang yang sukses, tetapi dia tidak menyangka itu adalah seorang mahasiswa. Lin Fan tiba di gerbang sekolah dan segera melihat seorang pria parubaya berjas hitam berdiri tidak jauh dari sana sambil memegang tas arsip plastik di tangannya. Lin Fan berjalan mendekat ke pria parubaya itu dan bertanya apakah Anda manajer Lei Fengning. Lei Fengning mengangguk dan berkata saya Lei Fengning, Anda Tuan Lin Fan, benar? Lei Fengning menatap Lin Fan di depannya dan menghela napas dalam hati bahwa dia benar-benar muda, terlihat seperti kurang dari 20 tahun. Lin Fan bersenandung. Lei Fengning menyerahkan tas arsip di tangannya kepada Lin Fan. Tuan Lin, semua informasi tentang Villa Haitian nomor 1 ada di sini. Lin Fan melirik tas arsip di tangannya dan berkata dengan sopan, maaf merepotkan Anda, manajer Lei. Tidak masalah, Lei Fengning dengan cepat melambaikan tangannya. Dia tidak berani ceroboh. Dia tidak menyangka Lin Fan akan begitu sopan yang membuatnya lebih memperhatikan Lin Fan. Dari percakapan mereka, dia menduga bahwa Lin Fan pasti memiliki pendidikan keluarga yang sangat ketat. Jika tidak, pada usia Lin Fan, sebagian besar generasi kedua kaya akan menjadi arogan. Dia memutuskan untuk bergaul dengan baik dengan Lin Fan karena orang seperti itu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Kalau tidak ada lagi, saya permisi duluan. Lin Fan melihat sosok anggun berjalan ke arahnya dari kejauhan. Itu adalah Tang Luobing. Tuan Lin, silakan duluan. Lin Fan mengangguk pada Lei Fengning, mengucapkan selamat tinggal pada Lei Fengning, dan berjalan menuju Tang Luobing. Senior Tang, Anda di sini. Lin Fan tersenyum pada Tang Luobing. Tang Luobing mengganti pakaiannya dari jeans yang dia kenakan di pagi hari menjadi gaun bermotif bunga. Dia tampak murni dan elegan, sangat cantik. Saudara Lin, kamu pasti sudah tidak sabar. Tang Luobing berkata dengan sedikit malu. Ketika dia menelepon Lin Fan, dia sudah berganti pakaian dan siap untuk turun, tetapi dia berubah pikiran dan berganti ke set pakaian lain. Awalnya dia berencana untuk menunggu Lin Fan di gerbang sekolah lebih awal, tetapi ketika dia berganti pakaian, sudah terlambat. Belum terlambat, aku juga baru sampai. Lin Fan berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu apa yang akan kakak senior Tang traktirkan padaku. Dia mengganti topik pembicaraan. Dia sangat ingin tahu apa yang akan Tang Luobing traktirkan untuk makan malam nanti malam. Pesta. Itu mungkin saja. Bagaimanapun, menilai dari cara berpakaian Tang Luobing, dia tidak kekurangan uang. Ikut denganku, Tang Luobing memberikan senyum misterius. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Lin Fan tersenyum tak berdaya mengapa undangan makan malam ini begitu misterius. Tetapi karena Tang Luobing tidak mengatakan apapun, dia tidak berhenti bertanya. Dia tidak peduli apa yang dia makan, dia memiliki nafsu makan yang baik dan tidak pilih-pilih makanan. Di gerbang sekolah semua orang melihat Tang Luobing dan Lin Fan pergi sambil berbicara dan tertawa, dan mereka langsung mulai berbicara. Sial, mungkinkah anak laki-laki itu adalah orang yang datang ke sekolah bersama si cantik sekolah Tang pagi ini? Benar sekali, pakaiannya persis sama. Lihat si cantik sekolah Tang tersenyum begitu bahagia, apakah benar ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua? Ya ampun, ini berita besar. Dari mana orang ini berasal? Dia sangat keren. Dia tidak terlihat terlalu tua. Mungkinkah dia seorang mahasiswa baru? Ini tidak bisa dipercaya. Seorang mahasiswa baru bisa menaklukkan si cantik sekolah yang dingin. Tang, tepat setelah tiba, ini terlalu menakutkan. Seorang anak laki-laki berkacamata hitam di antara kerumunan melihat foto-foto di tangannya dengan cepat masuk ke akun forum memposting foto-foto yang baru saja diambilnya dan menambahkan keterangan. Terkejut gadis sekolah keren Tang berkencan dengan pria misterius. Bab 9 Aku sudah membeli rumah. Tang Luobing tiba-tiba bertanya, Xiao Dilin, bisakah kamu makan makanan pedas? Lin Fan mengangguk. Aku tidak pilih-pilih makanan, aku bisa makan apa saja. Ketika dia mendengar pertanyaan Tang Luobing, dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah senior Tang akan mentraktirnya masakan Sichuan.
Lin Fan mengikuti Tang Luobing ke jalan pejalan kaki dan segera mereka berhenti di depan sebuah toko bernama Next Door Lao Lima Latang. Lin Fan menatap Tang Luobing, matanya penuh kebingungan. Tang Luobing berkata kepada Lin Fan, kami di sini. Ini dia, hotpot pedas di sini rasanya sangat otentik. Kamu akan mendapatkan suguhan hari ini. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan masuk lebih dulu. Lin Fan menggelengkan kepalanya merasa sangat tak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa seorang wanita muda seperti Tang Luobing suka makan hotpot pedas. Saudara Lin, ambil mangkuknya di sini dan ambil hidangan yang kamu suka. Tang Luobing mengambil baskom dari samping dan berkata kepada Lin Fan. Lin Fan berjalan mendekat dan mengambil sebuah baskom, mengambil penjepit di sebelahnya dan mulai memasukkan sayuran ke dalam baskom. Keduanya dengan cepat membuat pilihan mereka dan menyerahkan baskom itu kepada bos. Kedua baskom itu totalnya seharga $68. Tang Luobing membayar uangnya dan karena Tang Luobing bilang dia yang akan mentraktir, Lin Fan tentu saja tidak akan berdebat dengan Tang Luobing. Lin Fan dan Tang Luobing menemukan tempat duduk dan duduk. Hotpot pedas dibuat dengan sangat cepat dan segera 2 panci besar hotpot pedas disajikan. Tang Luobing mengambil sumpit dan dengan tidak sabar mengambil sepotong sayur, mencelupkannya ke dalam saus di mangkuk, meniupnya 2 kali, dan memasukkannya langsung ke mulutnya, mengembuskan udara panas dari mulutnya dan berkata, Ini benar-benar enak, ini rasanya. Saudara Lin, kamu juga harus mencobanya. Lin Fan mengambil sumpit mengambil bakso dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Dia menggulungnya 2 kali di saus celup, mengeluarkannya, meniupnya dengan lembut beberapa kali, lalu memasukkan bakso itu ke dalam mulutnya. Bagaimana, adik muda Lin? Tang Luobing bertanya kepada Lin Fan dengan mata terbelalak. Ini sangat bagus dengan warna, aroma, dan rasa yang baik. Lin Fan menelan bakso dan berkata dengan kagum. Aku benar kan? Tang Luobing berkata dengan gembira. Kedua orang itu makan dan mengobrol. Tang Luobing, sebuah suara pemuda terdengar di samping Lin Fan dan Tang Luobing. Tang Luobing melihat orang yang datang. Grup angin dingin. Tang Luobing, ini benar-benar kamu. Kebetulan sekali, aku pikir aku salah lihat orang. Leng Fengkun bertindak sangat akrab dan langsung duduk di antara Lin Fan dan Tang Luobing. Leng Fengkun semakin menyukai Tang Luobing, semakin dia melihatnya. Dia tidak bertemu Tang Luobing secara kebetulan, dia datang jauh-jauh untuk menemukannya. Dia melihat foto-foto Tang Luobing dan Lin Fan di forum kampus dan langsung marah. Dia sudah lama menyukai Tang Luobing. Dia mengajak Tang Luobing makan malam beberapa kali tetapi Tang Luobing selalu menolaknya. Sekarang dia melihat Lin Fan benar-benar makan malam berdua dengan Tang Luobing, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia mengeluarkan sertifikat properti yang sudah dia dapatkan dari asrama dan mencari di sepanjang jalan pedestrian. Akhirnya dia menemukan Tang Luobing di Lao Lima Latang di sebelah. Dia melirik Lin Fan di sebelahnya dan bertanya dengan bingung, siapa ini? Dia terlihat asing. Dia adalah junior Lin, seorang mahasiswa baru tahun ini. Tang Luobing memberikan pengantar singkat. Dia dan Leng Fengkun tidak terlalu akrab satu sama lain. Mereka berada di departemen yang sama dan sering menghadiri kelas bersama, tetapi mereka hanya kenalan. Ini adik tingkatku. Halo adik tingkat Lin, saya Leng Fengkun. Ketika Leng Fengkun mendengar perkenalan Tang Luobing, dia langsung merasa lega. Ternyata dia adalah seorang mahasiswa baru dan sepertinya dia bukan pacar Tang Luobing. Jika tidak, Tang Luobing tidak akan memanggil Lin Fan adik junior saat memperkenalkannya tadi. Lin Fan berkata ringan, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan hotpot pedas. Leng Fengkun sangat marah ketika dia melihat sikap Lin Fan. Setiap siswa junior yang melihatnya akan dengan antusias memanggilnya kakak Leng. Tetapi Lin Fan hanya memperkenalkan namanya secara singkat dan tidak ada yang lain. Dia melihat bahwa Tang Luobing mengabaikannya dan berkonsentrasi makan hotpot pedas. Dia merasa sedikit tertekan. Ketika dia baru datang, dia melihat Tang Luobing dan Lin Fan sedang mengobrol. Sekarang dia duduk di sini tetapi Tang Luobing tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya, memperlakukannya seperti udara. Celahnya terlalu besar. Itu membuatnya merasa tertekan. Tidak nyaman. Namun selama dia menunjukkan kekuatannya, dia percaya bahwa Tang Luobing akan berubah dan akan tahu bagaimana memilih. Aduh, bagaimana bisa jatuh ke tanah? Leng Fengkun dengan sengaja menjatuhkan tas berisi sertifikat properti di tangannya ke tanah. Ketika dia mendongak, dia melihat Tang Luobing dan Lin Fan sama-sama menatapnya. Ahem. Dia berdeham dan berkata efisiensi Biro Real Estate benar-benar tinggi sekarang. Hanya butuh 1 jam dan semua dokumen diproses. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sertifikat properti dari tas. Dia menemukan bahwa Tang Luobing dan Lin Fan hanya meliriknya dan mulai makan hotpot pedas lagi. Dia benar-benar ingin menghampiri dan menamparkan Lin Fan. Tang Luobing sudah dingin, kenapa kau berpura-pura seperti itu? Tapi dia menahan diri, jika dia memukul Lin Fan, dia mungkin tidak akan bisa mendekati Tang Luobing lagi. Bertahan, bertahan, kau harus bertahan. Adik, dengarkan kakak kelasmu dan mintalah uang kepada keluargamu untuk membeli rumah.
Saya tidak mampu membeli rumah seluas 300 meter persegi seperti milik saya, tetapi saya mampu membeli rumah kecil seluas 100 meter persegi sebagai uang muka. Rumah itu pasti akan meningkat nilainya di masa depan. Leng Fengkun menatap Lin Fan dengan ekspresi yang mengatakan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Setelah Leng Fengkun selesai berbicara, dia melihat Tang Ruobing dan Lin Fan sama-sama menatapnya. Dia langsung sangat bangga. Kalian tahu, area tempat dia membeli rumah harganya 20.000 yuan per meter persegi dan dia menghabiskan lebih dari 6 juta yuan untuk rumah seluas 300 meter persegi ini. Apa ini? Apakah ini kekuatannya? Ini akan menjadi kamar pernikahan kita saat aku lulus. Bagaimana seorang mahasiswa baru bisa membandingkan dirinya? Bahkan jika saya lulus dari kuliah dan mengambil uang dari keluarga saya hanya bisa membayar uang muka untuk rumah seluas 100 meter persegi. Sejauh yang dia ketahui, Lin Fan tidak akan pernah mampu membeli rumah seluas 300 meter persegi seperti miliknya seumur hidupnya. Itulah kesenjangannya. Siapa yang harus dipilih? Dia percaya bahwa Tang Ruobing pasti akan membuat pilihan yang tepat. Dia tidak percaya bahwa Tang Ruobing akan memilih seorang siswa miskin dan menjalani kehidupan yang sulit bersamanya sepanjang hidupnya. Dia merasa sangat bangga sekarang, berfantasi bahwa Tang Ruobing akan berinisiatif untuk mengajaknya makan malam. Leng Fengkun melihat Lin Fan tidak mengatakan apa-apa dan berpikir bahwa Lin Fan merasa malu dengan apa yang dia katakan dan menjadi lebih bangga. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lalu melanjutkan, junior, kamu harus membeli rumah sebelum lulus meskipun hanya 50 atau 60 meter persegi. Dia ingin menginjak-injak Lin Fan di bawah kakinya begitu keras sehingga dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dalam benaknya dia membayangkan adegan Lin Fan pergi dengan malu dan dirinya menemani Tang Ruobing berbelanja. Baiklah senior, benar, tapi saya sudah membeli rumah. Lin Fan menunjuk ke kantong plastik di sebelahnya dan berkata. Leng Fengkun terkejut ketika mendengar bahwa Lin Fan membeli rumah, tetapi segera wajahnya dipenuhi dengan cemoohan. Membeli rumah seperti apa yang bisa kamu beli? Menurutnya, Lin Fan hanya pantas membeli rumah kecil seluas 50 atau 60 meter persegi. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Lin Fan mampu membeli rumah seluas 300 meter persegi seperti miliknya. Kalau begitu, biar saya lihat apakah rumah Anda memiliki ruang untuk apresiasi. Leng Fengkun membuka tas arsip sambil berbicara. Dia ingin mempermalukan Lin Fan di depan Tang Ruobing sepenuhnya, menginjak-injaknya di bawah kakinya, dan menggosoknya dengan keras. Tetapi ketika dia membuka tas arsip dan melihat sertifikat properti di dalamnya, dia tercengang. Bab 10 Teh Lemon Grapefruit. Villa Haiti nomor 1. Bagaimana ini mungkin? Mulut Leng Fengkun terbuka lebar karena terkejut, matanya melotot dan dia tampak seperti melihat hantu. Bukankah Lin Fan seorang siswa miskin? Bagaimana saya bisa membeli sebuah villa? Dia tidak pernah menyangka bahwa rumah yang dibeli Lin Fan adalah sebuah villa dan lebih tak terduga lagi, itu adalah Villa Haitian nomor 1, rajanya villa-villa Haitian. Anda harus tahu bahwa villa biasa di Villa Haitian harganya 20 hingga 30 juta yuan dan Villa Haitian nomor 1 ini dikabarkan mencapai 60 juta yuan, yang termasuk yang terbaik di seluruh Liucheng. Harganya 10 kali lipat dari rumahnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sedang Dia membuka matanya lebih lebar dan membacanya 10 kali berturut-turut. Dia jelas tidak terpesona. Lin Fan benar-benar membeli sebuah villa. Perasaan frustrasi tiba-tiba muncul di dalam hati saya. Hatiku penuh dengan kepahitan. Barusan aku pamer di depan Lin Fan, tapi siapa sangka kalau aku yang benar-benar idiot. Inilah bos yang sebenarnya. Dia dengan hati-hati memasukkan sertifikat properti ke dalam tas. Dia berdiri dan membungkuk kepada Lin Fan sambil berkata, maaf Tuan Lin, maaf mengganggu Anda saat sedang makan, saya permisi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia senang tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan barusan. Jika tidak, jika Lin Fan membalas dendam padanya, dia akan berada dalam masalah. Tang Ruobing melirik Leng Fengkun yang sedang pergi dan kemudian melirik Lin Fan. Dia selalu merasa bahwa junior brother Lin sangat misterius dan memiliki rahasia tak berujung untuk diungkap. Keduanya menyelesaikan makan mereka dengan cepat dan kembali ke sekolah. Saat ini Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan di grup kelas. Kita ada rapat kelas malam ini. Lin Fan melihat waktu dan melihat bahwa rapat kelas sudah hampir tiba. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Ruobing dan langsung berjalan menuju ruang kelas tempat rapat akan diadakan. Ruang kelas 312. Ketika Lin Fan tiba, ruang kelas sudah penuh dengan orang. Ketika semua orang melihat Lin Fan masuk, mereka semua langsung melihat ke arahnya. Dengan tinggi 185 meter dan wajah yang tampan, sulit untuk tidak memperhatikannya. Kakak keempat ke sini, kakak tertua Zhang Ziqiang melambai pada Lin Fan. Lin Fan berjalan menuju posisi Zhang Ziqiang dan mendapati bahwa 3 orang lainnya di asrama telah tiba, jadi dia langsung berjalan mendekat. Meng Sicheng menatap Lin Fan dengan permusuhan di wajahnya. Di seluruh kelas keuangan 2, hanya Lin Fan yang lebih tampan darinya. Ketampanannya yang ia banggakan menjadi turun nilainya jika dibandingkan dengan Lin Fan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kenapa anak laki-laki ini terlihat familiar? Dia mengambil ponselnya dan menggulir postingan di forum kampus.
Terkejut gadis sekolah kerentang pergi berkencan dengan pria misterius. Saya mengklik postingan itu karena penasaran. Tiba-tiba saya melihat adegan di mana Lin Fan pergi dengan Tang Luobing berbicara dan tertawa. Melihat gambar ini membuatnya semakin iri pada Lin Fan. Dia hanya berpikir untuk mengejar gadis tercantik di kelas mereka, tetapi ketika dia melihat Lin Fan, dia melihat bahwa dia sudah mendapatkan gadis tercantik di kelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil posisi ketua kelas malam ini. Dia akan menggunakan kesempatan di tempat kerja untuk mendekati si cantik kelas dan memenangkannya. Meskipun kecantikan kelas tidak sebaik kecantikan sekolah, dia tetap cantik bagaimanapun juga. Dia masih sangat percaya diri untuk memenangkan posisi ketua regu. Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar di luar pintu dan dengan derit pintu didorong terbuka. Seorang wanita sekitar 27 atau 28 tahun masuk. Dia memakai riasan tipis di wajahnya, tampak halus, dan rambutnya hanya diikat. Dia memiliki figura yang berlikuk dan posta tubuh yang tinggi. Dia mengenakan kemeja lengan pendek berwarna hijau muda dan celana crop putih. Halo semuanya, saya konselor Anda, Murong Sue. Begitu Murong Sue selesai berbicara, tepuk tangan meriah terdengar dari penonton. Murong Sue sudah pasti menjadi kembang sekolah setelah masuk ke daftar wanita tercantik sekolah. Ketika para siswa laki-laki melihat bahwa konselor mereka adalah seorang wanita cantik, tidak hanya para siswa laki-laki yang bersemangat, tetapi para siswa perempuan juga menyukainya. Murong Sue mulai berbicara tentang pengaturan selanjutnya, terutama pelatihan militer yang dimulai besok. Murong Sue pada dasarnya telah menjelaskan semuanya. Oke, sekarang saatnya semua orang memperkenalkan diri. Mulai dari sini dan perkenalkan mereka satu persatu. Setelah Murong Sue selesai berbicara, dia mulai memimpin tepuk tangan. Orang pertama yang naik ke panggung tidak lain adalah Meng Sicheng. Halo semuanya, nama saya Meng Sicheng dari. Mereka mulai memperkenalkan diri satu persatu dan Lin Fan juga maju dan memberikan pengantar singkat. Dia merasa sangat bosan karena dia tahu akan ada pemilihan untuk berbagai ketua kelas berikutnya. Ada 32 siswa di kelas keuangan 2, setengahnya laki-laki dan setengahnya perempuan, yang cukup seimbang. Tak lama kemudian, semua 32 orang itu diperkenalkan. Selanjutnya adalah pemilihan ketua kelas. Posisi pertama yang akan diperebutkan tentu saja adalah ketua kelas. Siswa yang mencalonkan diri sebagai ketua kelas, silakan maju ke atas panggung dan berbicara satu persatu. Murong Sue berkata kepada orang-orang di antara penonton. Orang pertama yang naik ke atas panggung adalah si cantik kelas Su Ruiwen. Su Ruiwen tidak tinggi, memiliki kulit yang sangat putih dan wajah bayi yang imut. Halo semuanya, saya Su Ruiwen jika saya menjadi ketua kelas. Lin Fan hampir tertidur di bawah. Sungguh membosankan, dia ingin menjadi orang kaya dan tidak tertarik menjadi ketua regu atau ketua kelas. Kapan sistem akan memberi saya tugas lain? Dia baru saja memeriksa harga Villa Haitian nomor 1. Dia terkejut ketika dia memeriksa. Harga Villa Haitian nomor 1 setinggi 60 juta. Kekayaan bersihnya langsung meningkat 6 kali lipat mencapai 70 juta yang mengerikan. Satu hari memungkinkannya untuk menyelesaikan lebih dari setengah dari tujuan kecil. Rasanya sangat menyenangkan. Sungguh layak disebut sistem pertumbuhan orang kaya, sungguh luar biasa. Rilis tugas. Sebagai orang kaya yang hebat, Anda harus tahu cara peduli terhadap bawahan Anda, mencintai teman sekelas Anda, dan membeli secangkir teh lemon grapefruit untuk setiap teman sekelas dan guru Anda. Terima misi ini dan dapatkan hadiah berupa jam tangan Richard Miller RM027TOURBILLONLAFALNADAL yang terbatas hanya 50 buah di seluruh dunia. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Ketika Lin Fan mendengar suara sistem, dia tertegun. Hadiah kali ini ternyata adalah sebuah jam tangan dan poin utamanya adalah jam tangan ini terbatas hanya 50 buah di seluruh dunia. Meskipun Lin Fan tidak tahu harga jam tangan ini, sudah pasti tidak murah. Lebih penting lagi, Anda akan mendapatkan poin sistem dengan menyelesaikan tugas, yang penting untuk peningkatan sistem. Barang-barang yang didapatkan dari sistem tingkat pertama saat ini sangat luar biasa. Jadi bukankah seharusnya barang-barang yang didapatkan dari sistem tingkat kedua akan lebih baik dan lebih luar biasa lagi? Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu dan menerima tugas sistem. Bu guru, perut saya sakit, saya harus pergi ke toilet. Lin Fan baru saja berdiri dan membuat alasan. Untuk menyelesaikan tugas, tentu saja kita harus meninggalkan ruang kelas. Ada toko minuman dingin tidak jauh dari gerbang sekolah yang membuat teh lemon grapefruit. Pergi cepat, Murong Sue sama sekali tidak ragu. Lin Fan dengan cepat bangkit dan pergi. Meng Sicheng menatap Lin Fan yang pergi dengan wajah penuh jijik. Dia hanya takut Lin Fan akan bersaing dengannya untuk posisi ketua kelas dan menganggap Lin Fan sebagai pesaing. Sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Dia sekarang memilih Su Ruiwen sebagai lawannya. Jika Su Ruiwen menjadi ketua kelas, dia akan terlalu pasif, yang tidak akan dia biarkan. Bab 11. Aku benar-benar tidak ingin menjadi ketua kelas. Pemilihan untuk ketua kelas memasuki tahap akhir penyampaian pendapat. Meng Sicheng sengaja naik ke atas panggung terakhir untuk berbicara agar dia bisa meninggalkan kesan terdalam pada teman-teman sekelasnya.
Dia telah merencanakan semua ini. Dengan seringai di bibirnya, dia berjalan ke podium dengan percaya diri seolah-olah dia melihat gambaran indah dirinya menjadi ketua kelas dan bersama Su Ruiwen si cantik kelas. Ahem. Dia berdeham, memandang para siswa di bawah, dan mempersiapkan kata-kata terakhirnya. Ketika saya menjadi ketua kelas, saya pasti akan memimpin kelas keuangan 2. Tepat ketika dia berada di tengah-tengah kata-katanya, terdengar ketukan di pintu luar kelas. Silakan masuk, Murong Sue melirik ke arah pintu dan berbicara. Jika pintu bisa didorong terbuka, siapa lagi kalau bukan Lin Fan? Lin Fan diikuti oleh seorang pria berusia 30-an. Jika seseorang sering keluar untuk membeli minuman, dia pasti akan mengenali bahwa pria ini adalah seorang karyawan toko minuman. Letakkan di sini, terima kasih. Lin Fan berkata kepada pria itu. Sama-sama, pria itu meletakkan 2 kantong plastik besar di tangannya ke tanah. Setelah dia menyimpannya, dia berbalik dan pergi. Dia harus kembali ke toko untuk bekerja. Teman-teman sekelas semua memandang Lin Fan dengan rasa ingin tahu dan begitu pula Murong Sue yang tidak mengerti mengapa Lin Fan pergi ke toilet dan kembali dengan sesuatu. Lin Fan melihat semua orang menatapnya. Dia berdeham dan berkata perlahan, saya lihat semua orang sedikit haus karena berbicara, jadi saya membeli teh lemon grapefruit untuk menghilangkan dahaga Anda. Para siswa di depan, tolong berikan ke belakang. Setelah Lin Fan selesai berbicara, dia membungkuk mengambil 2 cangkir teh lemon grapefruit, berdiri dan menyerahkan satu kepada Murong Sue. Guru, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih, Murong Sue menatap Lin Fan dengan mata indahnya. Dia pikir Lin Fan sangat istimewa. Saat yang lain sibuk mencalonkan diri menjadi ketua kelas, dia langsung berlari ke gerbang sekolah untuk membeli teh lemon grapefruit. Dia sekarang mengerti bahwa Lin